dari aspek sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia secara mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi, juga umum disebut dengan pegawai atau buruh atau karyawan, tenaga kerja, serta sebagainya. Pengertian sumber daya manusia secara makro ini merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja atau juga yang sudah mendapatkan pekerja. Selanjutnya, adapun teori menurut beberapa aspek sumber daya ahli dalam sumber daya manusia. Yang pertama, menurut SDM, menurut ahli Mattis dan Jackson, sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan berbagai sistem format di dalam perusahaan maupun organisasi yang mempunyai fungsi untuk menjaga supaya kegunaan bakat serta minat manusia bisa atau dapat dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu. Adapun yang kedua, sumber daya menurut Sonia atau Sumarsono. Menurut Sumarsono, sumber daya manusia ini memiliki beberapa pengertian, yakni sumber daya manusia ini suatu usaha atau kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Sedangkan makna yang kedua ialah sumber daya manusia ini merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang mempunyai kemampuan dalam memberikan jasa. Dan yang ketiga itu ada sumber daya manusia menurut MPE Haryanja. Sumber daya manusia ialah sebagai salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan. Selain dari faktor modal, faktor sumber daya manusia ini dianggap teramat penting sebab memerlukan pengolahan yang baik di dalam rangka peningkatan mutu suatu organisasi, atau juga merupakan manusia yang memiliki kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan juga daya fisik yang baik. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia ada beberapa. Yang pertama, sebagai tenaga kerja, merupakan seluruh penduduk yang mempunyai usia kerja atau produktif. Tenaga kerja ini memiliki suatu kemampuan untuk memberikan jasa setiap satuan waktu yang berguna dalam menghasilkan produk berupa barang serta juga jasa yang bisa atau dapat bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Adapun fungsi yang kedua, sebagai tenaga ahli sumber daya manusia yang mampu berfungsi sesuai bidang serta juga kemampuannya. Salah satunya yakni sebagai tenaga ahli bagi sebuah perusahaan bahkan negara. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga, sebagai pemimpin sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan juga pengalaman yang mempunyai atau bisa dapat berfungsi sebagai pemimpin bagi suatu golongan perusahaan serta organisasi. Fungsi yang keempat, sebagai tenaga uswatun atau sumber daya manusia yang mampu menjadi tenaga yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan sebuah produk baru yang bermanfaat bagi banyak atau juga lingkungan bahkan dunia. Ya, fungsi yang kelima, berfungsi dalam pengembangan iptek. Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi utama di dalam penemuan serta pengembangan ilmu sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, serta orang lain termasuk perusahaan dan juga organisasi. Peran sumber daya manusia. Adapun peran sumber daya manusia,
turut menyumbang kontribusi dalam aktivitas perencanaan, pengarahan, dan perorganisasian jalannya sebuah perusahaan. Peran sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. 1. Menginisialkan merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja. Organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia mempunyai peran sebagai produsen. Yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru. Guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun peran yang ketiga, sumber daya manusia sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Tujuan sumber daya manusia dalam kelayakan bisnis. Tujuan manajemen sumber daya manusia membahas mengenai tujuan manajemen sumber daya dalam perusahaan. Adapun beberapa ahli ikut mengemukakan pendapat tak terkecuali Sunarto sebagai salah satu ahli ekonomi. Sunarto mengemukakan poin-poin tujuan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut. Adapun yang pertama, merekrut atau mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua, melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional ataupun organisasi. Adapun yang ketiga, mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur peraturan dan seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi. Dan yang keempat, yaitu mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Adapun yang kelima, mengembangkan keperluan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Yang keenam, melakukan penghargaan kepada elemen sumber daya manusia atau prestasi kerja yang telah tercapai. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam perusahaan secara jasmani maupun rohani. Yang kedelapan, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan untuk bekerja. Yang kesembilan, melakukan pendekatan harmonis terhadap sumber daya manusia dalam pengolahan karyawan atas dasar keadilan, transparansi, dan perhatian. Yang terakhir, pengolahan terhadap elemen sumber daya manusia dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan pada setiap individu atau kelompok dalam mengeluarkan pendapat. Pentingnya aspek sumber daya dalam proses bisnis. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Adapun hubungan studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Hubungan studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia adalah suatu studi kelayakan bisnis dikatakan layak, tidak layak, atau gagal, atau sukses pada suatu realisasikan sangat tergantung pada kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sebagai